COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan saja. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Selama pandemi COVID-19 ini, ada banyak inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Inovasi-inovasi ini dikembangkan dengan harapan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan membantu masyarakat selama kondisi pandemi seperti ini. Berikut ini merupakan inovasi-inovasi menarik selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Inovasi-inovasi pencegahan COVID-19. Seperti yang telah diketahui secara umum, terdapat protokol kesehatan 5M untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Di antaranya adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berikut kami membagikan informasi terkait protokol kesehatan khususnya memakai masker dan mencuci tangan. 1. Masker kain efektivitas. Tingginya penggunaan masker medis dapat memicu peningkatan limbah medis. Walaupun terdapat masker kain sebagai alternatif, namun masker kain kurang efektif dalam menahan droplet dan aerosol. Konsep masker kain efektivitas yang tersusun dari kombinasi katun dan polister dilapisi grafena dari sekam padi dapat menghambat droplet dan aerosol dari luar. Karena lapisan grafena memiliki sifat superhidrofobik dengan sudut kontak kurang lebih 141 derajat. Selain itu, lapisan grafena memunculkan efek fototermal mencapai 80 derajat yang berpotensi menginaktivasi virus. 2. Face Protector 3-in-1. Sekarang banyak sekali inovasi masker yang dapat melindungi diri dari COVID-19 maupun fungsi lainnya. Salah satu inovasi yang dihasilkan oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung adalah Face Protector 3-in-1 yang dibuat oleh Dr. Yuli Setio Indartono dan tim dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Face Protector 3-in-1 ini merupakan alat yang memiliki 3 fungsi sesuai dengan namanya, yaitu masker N95, face shield, lalu Google. 3 fungsi tersebut digantikan dengan satu alat yang diberi pasokan udara dengan blower. Namun, alat ini memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak terbatas hanya pada penanganan COVID-19 saja. Filter dalam alat tersebut dapat disesuaikan, misalnya menggunakan filter N95 yang bisa memfilter dengan kemampuan virus dan bakteri hampir 95% untuk medis. Alat ini juga tidak terbatas untuk keperluan medis, tetapi juga di industri dan jasa lain. Proses kerja alat ini adalah menyaring udara, kemudian masuk ke blower melewati filter N95, baru disemburkan ke snorkeling mask yang kedap dan menempel ke permukaan wajah. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam positif dan tidak ada udara luar yang masuk lewat celah samping karena ada suplai tekanan positif dari blower tersebut dan membuat Face Protector 3-in-1 aman digunakan. 3. Tempat cuci tangan kreatif. Selain mematuhi protokol kesehatan 5M, bentuk kepedulian masyarakat dalam upaya penanganan COVID-19 adalah dengan membuat tempat-tempat mencuci tangan. Tempat cuci tangan yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat memiliki bentuk yang beragam, menunjukkan sisi kreativitas masyarakat. Misalnya saja, masyarakat di Desa Kadu, Kecamatan Jati Gede, Sumedang membuat tempat cuci tangan menggunakan 90% berbahan dasar bambu untuk diletakkan di setiap rumah. Tempat cuci tangan berbahan dasar bambu tersebut memiliki bentuk yang unik dan berbeda-beda. Terdapat 620 rumah dilengkapi tempat cuci tangan ditempatkan di depan rumahnya. Digunakan oleh pemilik sebelum memasuki rumah dan mengurangi resiko penularan COVID-19.
Hal ini dirasakan efektif dalam menjaga protokol kesehatan, menekan penyebaran COVID-19, dan meningkatkan kepedulian masyarakat melalui swadaya masyarakat dan menunjukkan kreativitasnya. 4. Smart hand washing. Mencuci tangan secara manual masih memungkinkan adanya resiko penyebaran virus dari kontak tangan ketika mematikan keran air. Untuk itu, berdasarkan permasalahan ini, tercetuslah ide alat smart hand washing, yaitu alat untuk mencuci tangan secara otomatis. Selain dapat mencuci tangan secara otomatis, alat ini juga dapat mendeteksi suhu seseorang tanpa adanya kontak langsung. Alat ini menggunakan tenaga surya sehingga ramah lingkungan. Alat ini juga dapat digunakan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Selain inovasi-inovasi pencegahan COVID-19, terdapat juga inovasi teknologi terkini untuk mendeteksi gejala COVID-19 dengan mudah. 1. Alat pengukur suhu non-kontak. Penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu melakukan screening awal dengan pengecekan suhu tubuh kepada para pengunjung pasar, mal, tempat makan, dan lain-lain. Tim Nayaka Lara dari Binus University telah menciptakan penemuan terbaru sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat selama masa pandemi, yaitu alat pengukur suhu tubuh yang dinamakan dengan P4. Alat ini memiliki kelebihan mampu mendeteksi suhu tubuh dengan jarak mencapai 80 cm yang diukur pada area kening dan telapak tangan. Alat pengukur suhu tubuh yang sudah ada sebelumnya memiliki jarak pengukuran ideal 10-20 cm dan hanya efektif mengukur suhu tubuh pada area kening. Kelebihan lainnya, alat ini juga dapat menginformasikan kualitas udara pada suatu ruangan dengan mengukur karbon dioksida dan VOC. Selain itu, ada pilihan diletakkan pada ruangan indoor maupun outdoor. 2. Tes melalui aplikasi Corona Likelihood Metric atau CLM. CLM merupakan sebuah aplikasi untuk mengecek gejala COVID-19 secara mandiri. CLM dapat menilai kelayakan seseorang untuk mengikuti tes COVID-19 dengan metode PCR. Mengapa tes gejala mandiri penting? Seperti yang dijelaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang penanganan sebuah penyakit yang mewabah secara luas akan dengan cepat menguras sebagian besar sumber daya dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan pasien dengan dokter ahli tanpa harus bertemu langsung. Maka dalam hal ini, peranan telemedicine atau layanan konsultasi melalui sambungan telepon memiliki peranan yang sangat penting dalam langkah awal pendeteksian gejala COVID-19. Melalui cara ini diharapkan masyarakat yang sekiranya memiliki gejala serupa dengan COVID-19 tidak perlu untuk mendatangi rumah sakit kecuali memang keadaannya sangat darurat. 3. AI Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Salah satu lembaga di Indonesia, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), akan meluncurkan sistem citra medik berbasis kecerdasan buatan untuk membantu deteksi COVID-19 di Indonesia. Sistem deteksi dini COVID-19 berbasis kecerdasan buatan tersebut memanfaatkan data X-ray dan CT scan dari pasien positif dan negatif COVID-19. Proses analisis akan menggunakan model machine learning dan deep learning. Pengelolaan citra medik berbasis AI akan diluncurkan di beberapa rumah sakit untuk dipakai radiolog pada 18 Mei 2020. 4. Cepat Unpad. Cepat Unpad merupakan produk rapid test berbasis antigen karya tim peneliti Universitas Padjadjaran dan menjadi satu-satunya produk tes antigen yang diproduksi di Indonesia. Karena itu, cepat didorong untuk memperbanyak jumlah produksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan rapid test antigen di Indonesia. Tingkat akurasi dan sensitivitas dari cepat pun sudah melampaui ambang rekomendasi yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan kajian terakhir, kata Diana, akurasi cepat sudah di angka 91,5%, sedangkan tingkat sensitivitasnya 82%.
Angka ini di atas rekomendasi WHO yakni 80%. Tes berbasis antigen sendiri saat ini sudah mendapat rekomendasi dari WHO maupun Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinis Indonesia. Terkait harga, cepat dipatok Rp120.000. Inovasi karya Sivitas Akademika Unpad ini didukung penuh oleh para alumni. Ketua IKA Unpad Irawati Hermawan bangga bahwa cepat menjadi satu-satunya produk tes antigen yang diproduksi di dalam negeri. Teknik proning perlu diketahui penderita COVID-19. Proning adalah teknik pernapasan untuk meningkatkan saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam darah para penderita COVID-19. Teknik ini sudah diteliti sejak tahun 1970-an dan sudah dipraktikkan di rumah sakit sejak 1980-an. Bagaimana cara melakukan proning? 1. Berbaring selama 30 menit, gunakan alas dan bantal di bawah leher, pinggul, dan kaki. 2. Berbaring di sisi kanan selama 30 menit, gunakan alas dan bantal di bawah leher, pinggul, dan dijepit di kedua kaki. 3. Bersandar pada penyangga bantal dengan posisi setengah duduk. Terapkan posisi ini selama 30 menit. Siapa saja yang tidak bisa melakukan proning? 1. Orang yang tingkat saturasi oksigennya kurang dari 93. 2. Wanita hamil. 3. Penderita trombosis vena dalam. 4. Penderita penyakit jantung berat. 5. Penderita gangguan kestabilan tulang, paha, dan tulang panggul. 6. Penderita obesitas. Dan 7. Orang yang makan kurang dalam waktu 1 jam.